sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatillah. Ini adalah video ketika salah seorang teman angkatan Jokowi salah menyebut foto Jokowi dengan panggilan Pak Mul dan juga Mas Hari. Dan puncak keanehan video ini ada di sini. Perhatikan baik-baik momen ketika dua wanita yang ada di video salah menyebut nama foto yang diklaim sebagai foto Jokowi. Adriana menyebut foto itu Pak Mul, sedangkan Evi menyebutnya Mas Hari. Ini sudah loh, kan asli Pak, masih ada 85-nya. Oh iya, Tahunnya Pak. Ngono ya. Saya nggak kelihatan, udah pakai kacamata di belakang. Oh iya, Tahunnya Pak. ngono ya. Saya nggak kelihatan, udah pakai kacamata di belakang. Untuk meyakinkan pendengaran, kami bahkan mencoba menggunakan terjemahan berbasis kecerdasan buatan. Dan ternyata, AI juga menerjemahkan dengan kata yang sama. Lalu siapa sebenarnya Pak Mul, atau Mas Hari yang namanya disebut oleh Evi dan Adriana saat ditunjukkan foto Joko Widodo? Dan kenapa Evi dan Adriana menyebut foto itu dengan panggilan Pak Mul atau Mas Hari? Apakah penyebutan ini merujuk ke panggilan Joko Widodo waktu masih kecil? Waktu kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Sakitnya apa Pak? Ya, Berbagai penyakit? biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ketika teman kuliah Jokowi menyebut Pak Mul ketika melihat foto Jokowi merujuk ke panggilan masa kecil Joko Widodo? Ataukah ada nama lain, teman satu angkatan yang bernama Pak Mul atau Mas Hari? Bagaimana mungkin, teman yang diklaim sebagai teman kuliah, di bawah jauh-jauh reunian di Sleman, tapi masih bisa salah menyebut nama? Tapi bukan hanya itu keanehan di acara reuni Jokowi dan kawan-kawan. Mari kita telisik. Dalam acara reuni yang digelar tanggal 16 Oktober 2022 di Ambarukmo Kabupaten Sleman hadir sekitar 10 orang yang mengaku sebagai teman Jokowi. 2 diantaranya wanita, yang dalam acara reunian itu dikenal satunya bernama Evi dan satunya bernama Adriana. Nama-nama ini kita kenal dari acara perkenalan sebelum acara reuni dimulai. Perkenalan? Ya, kalian tidak salah dengar. Dan disinilah salah satu keanehan acara reuni ini dimulai. Jika biasanya acara reuni dimulai dengan drama saling berpelukan, cium pipi kiri dan kanan atau tos satu sama lain, reunian Joko Widodo dan kawan-kawan justru dimulai dengan acara perkenalan. Apa Pak? Evi Adriana, tahu. Teman satu kasih sudah. Satu persatu teman-teman Jokowi memperkenalkan diri ke Jokowi. Entah karena pengaruh umur atau karena lama tidak bertemu, Jokowi lupa nama-nama temannya sendiri, hingga mereka harus menyebut nama atau dibantu disebutkan oleh teman yang lain. Bandingkan momen keakraban alumni UGM yang lain yang juga mengaku alumni Fakultas Kehutanan tahun 1985, berikut ini. Wana delima. Satu hari Kalau melihat seperti ini berarti pemilik kebijakan yang kita protes. Lu malah teriak-teriak, lu malah penjilat-jilat gitu terus. Gua nggak ada jilat-jilat asal lu tahu. Gua heran sama sekarang masyarakat. lucu nggak dari sekian pagar laut itu ya, itu si kepala desa Kohot di rumahnya
Masuk penjara cuma berapa bulan. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ya lu lihat Tanah raya dirampas, masuk akal nggak? Otak lu keseleo itu, sumsang lu tak lu. Kalau bilang bukan masuk akal. sumsang gini. Kita bicara dengan nada lemah lembut ya bang. Enggak, Abang saya lihat tercinta, dari bawah orang kamu mau. tuh otaknya nggak Begini. beres kamu. Saya dari tadi dengerin aja tuh. Saya berpikir Nggak malu kamu, nggak malu Kenapa- kamu menjual harga diri kenapa kamu. dari awal pembangunan itu diprotes. Nah, kenapa tidak dari awal? Kenapa masih dipasok bambu? Tahan, jangan dipasang. Kan bisa sebagai masyarakat hakam sih. Mau Bisa proses mau di masyarakat, awal mau Bang. apa, Abang kan ketidakberesan itu kalau diproses dikritik nggak masalah, mau kapan apapun ganti rugi tetap harus dilakukan. Anda Pemerintah harus berbenah diri. Kamu ini kan kaum kalah kamu. Nah, ini Kacau orang-orang kamu ini. yang susah untuk apa namanya? Ya untuk kamu susah yang nggak untuk menjelaskan nalar. kepada Pak Abang itu. Abang Ya, itu pertanyaan saya kelihatan dijawab dulu sederhana. Yanto. bukan seorang untuk yang bisa menjelaskan berikan pemahaman kepada semua orang. Ya makanya ini saya berikan pemahaman kepada kamu. Kamu Kan itu kamu nggak tadi bisa katanya untuk bingung, menjelaskan, kamu tapi kacau. kelihatan Kita setiap luruskan perkataan kebingunganmu. kamu itu hanya Loh, kok kamu malah membeda-bedakan ketawa? apa orang ini membawa-bawa bahwa ini orang sudah bermanfaat apa segala macam. Itu hostnya itu. Yanto, Yanto, dengarkan dulu Yanto. Kamu Jadi kan nggak naik usah ke atas kan ngatur-ngatur. bingung dan kacau. Makanya kita sedang luruskan biar kamu nggak bingung, biar nggak kacau. Makanya saya tanya tadi, kamu nyimak ke penjelasan panjang lebar dari Kasil tadi terkait verifikasi, terkait dasar hukumnya, terkait ketentuan negara. Lah kamu nggak dengar. Kemudian kamu naik bilang negara ini kacau, negara ini bingung. Kamu yang bingung, kamu yang kacau. Bobo negara lagi. Aneh kamu. Ya, Yanto ya. Kamu, Yanto, Ini nanti orang kamu pada ingat aneh di semua Komal ini. Gali Kubur ini, ya kamu ingat dalam-dalam ya. Yanto, Yanto, ini kamu ingat di dalam hati dan otakmu ya, Komal Gali Kubur. Kamu belajarlah politik. Narasumber saya di sini kompeten semua. Jadi kamu nanti bicara itu tidak kacau dan tidak bingung. Ya, Yanto ya. Kamu follow itu hostnya supaya kamu bisa belajar. Yanto, Yanto. Kamu naik-naik bingung dan kacau, kita luruskan, kita jernihkan, malah kacau. Ya Yanto ya. Haho lagi lu lah. Oke, kita ke Ahmad. Ya, coba Ahmad. Ya Yanto, kamu tap layar dulu Yanto ya, belajar dulu. Oke, Kirain makasih, bisa Mas. narasi politik kamu. Ya Ahmad, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini host menampilkan tentang Gibran, lalu kemudian ijazah palsunya Pak Jokowi. Mana Tapi yang ijazah terbawa-bawa- palsu nggak ada di situ. Kamu Maksud baca saya nggak begini, Mas. tulisannya apa itu? Maksud saya begini, host. Dua tema yang tadi diperbincangkan teman-teman itu, yang pertama menyangkut Gibran yang bakal menjadi pemimpin masa depan, lalu kemudian Pak Jokowi. Siapa yang bilang Gibran pemimpin masa depan? Nggak ada Iya, yang di situ ngomong kan dari itu tadi. butuh ratusan pemanggilan jenderal itu. Enggak, Pak. kamu dari Komal mana sih? Kok kamu kok di sini ke sana bicara? Kita nggak bahas itu, Bang. Oke, saya mau bilang begini, host. Jadi kalau kita bicarakan tentang kekacauan tadi yang disampaikan itu, karena tadi dua itu menyangkut Pak Gibran. Nah, lalu ini kemudian kaum kacau Pak juga. Jokowi, lalu kemudian Berarti kamu masuk ke dalam kaum kacau atau kaum yang menertawakan? tidak, maksudnya begini, host. Maksudnya Ya, begini, host. gimana? Nah, jadi Kalau kamu akibat kacau, dari kita luruskan bicarakan nih itu, lalu kekacauanmu. kemudian Pak Jokowi tetap bereksis di publik sehingga lahirlah tentang matahari kembar itu. Maka oleh Pak Yanto itu menyatakan kekacauan di situ.
Ini kamu maksudnya juru Pak Yanto bicaranya Pak Batuk Yanto betul kamu. Enggak, kamu nggak usah bobo Yanto. Dia udah menyatakan dirinya kacau dan bingung. Coba ini narasinya Enggak. sendiri amat. Kamu nggak usah terjemahin orang kacau kok kamu terjemah. Enggak, maksud saya begitu. Ya kamu sendiri aja. Kita pengen buah pikiranmu. Coba, kamu nggak usah bela-bela orang di sini. Kamu tanggung jawab atas narasimu. Ayo. Oke. Kalau gitu saya mau mengatakan demikian, bahwa untuk kepemimpinan Pak Jokowi itu sudah membuat legacy baik yang positif maupun yang negatif. Lalu kemudian selama ini kita menikmati pada waktu dia berkuasa itu juga ada pro dan ada kontra. Lalu kemudian setelah dia mengakhiri masa kepemimpinan beliau itu juga masih saja orang tetap membicarakan hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Mengapa demikian? Karena kepemimpinan Pak Jokowi itu pertama saya anggap bahwa dia termasuk luar biasa dari masyarakat yang masih tidak punya sedikit darah merah dan darah putih, darah putih ya. Bukan dari bangsawan, bukan dari elit militer, bukan Ini dari darah merah, darah putih maksudnya apa? Saya nggak paham nih. Darah biru, Pak Ahmad, darah biru. oh, darah biru. Oke, darah biru. Kalau darah putih, kalau darah putih Pak keputihan Pak. Kalau darah putih keputihan Pak. Siap. Dia posisi bukan pada posisi darah biru dalam artian darah dari sisi militer ataukah dari partai politik, tapi dia muncul dari rakyat jelata. Itu saya juga menjempol itu sehingga dia bisa mengalahkan Pak Prabowo yang pada waktu itu jenderal. Oke, kita itu. Lalu kemudian teman-teman sekalian, begitu dia bermimpin lalu kemudian membuat begitu banyak opini pada waktu dia mau melaksanakan program kerjanya, juga begitu banyak orang yang pro dan kontra. Lalu kemudian seperti IKN, lalu kemudian itu utang yang sampai dari, bayangin aja Pak, utang dari Pak Karno sampai dengan Pak SBY itu hanya 2.000-an triliun, tapi di masa Pak Jokowi itu sampai 8.000 di akhir Oktober 2024 itu artinya berapa ribu kali itu kenaikan terhadap utang itu. Lalu kemudian IKN bagi saya itu penumpukan untuk era sekarang ini, era yang internet yang sangat menguasai dunia ini, segala peristiwa itu akan diketahui semua orang seketika itu. Artinya bahwa manajemen itu, kepemimpinan itu bisa diperintahkan dari mana-mana saja. Tapi begitu IKN dijadikan salah satu legacy agar supaya orang bisa mengingat Pak Jokowi dengan alasan bahwa Pak Karno juga pernah mau memindahkan ibu kota dari Jakarta. Tapi kami di NTT, Pak, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami di NTT itu dari sisi kekayaan alam seperti tambang memang nggak ada, tapi ikannya begitu banyak. Kami butuh dana modal untuk pembangunan di NTT. Tetapi apa yang terjadi? Semua penumpukan uang itu semua dialihkan APBN itu hanya untuk di IKN. Tadinya dia mengharapkan bahwa ada investor dari luar negeri. Tetapi apa yang terjadi? Sampai dengan akhir kepemimpinan satu pun tak ada investor dari luar negeri. Bahkan pengakuan Sembilan Naga dalam hal ini siapa itu, bahwa pembuatan keikutsertaan swasta di IKN itu karena hanya mau menyelamatkan mukanya Jokowi. Itu. Ini data ini bisa Anda pertanggungjawabkan secara moral nggak ini? Datanya saya sudah rekam loh ini. Ya pastilah Bang. Oke, siap. Datanya udah bisa disiapkan secara moral kan? Siap. Lalu karena Anda sudah menyebut nama tadi, satupun program tidak ada yang gerak katanya. Tidak. Oke, Sembilan Naga, kamu sudah menyebut Sembilan Naga.
9 naga. Oke, Pak. saya sudah rekam 9 loh naga ini. tuh. Siap. Dan 9 naganya Siap. begini Pak, coba bayangin aja Pak, mereka hanya tidak sampai dengan 1%, tapi bisa menguasai hampir seluruh ekonomi bangsa ini. Jadi bayangin apa, kita Jelata, sekitar 200-an juta penduduk bangsa Indonesia ini, itu jika dikumpulkan uang semua, itu sama dengan 9 orang naga itu. Bayangin aja itu, betapa selisih antara yang kaya ini yang mencekoki Anda ini siapa sih Bang? Ini kok materi Anda ini kok lompat-lompat kemana-mana Bang? Ini katanya, Anda dengar katanya, apa data benar Anda punya? Oke, siap. Ini Anda dengar kata orang, asumsi orang yang Anda bicarakan lagi, apa memang Anda punya datanya? Kamu ngomongnya jangan lari ke sono sini, yang jelas IKN aja, biar Tidak, maksud saya ditanggapi begini, sama teman-teman. Ini kan bagian dari program. Ini bagian dari program. Iya, IKN aja. Kamu ngomong kok ngacau juga. Kamu orang bingung juga. Oke, silakan aja. Ya, silakan aja. Ya udah. Bang, saya begini, Os. Ya udah IKN dulu, nanti lagi. Satu dulu dipertanggungjawabkan narasimu. IKN. Ini satu-satu loh Bang. Ini Abang nih jalan-jalannya kemana-mana tadi ngomongin utang luar negeri tadi. Dari eranya Soeharto sama SBY tadi. Terus lompat ke IKN, terus lompat ke NTT. Itu sumber pendapatannya dari ikan, terus ke 9 naga. Ini Abang nih dengar sepotong-potong kata-kata dari para haters yang tidak tahu junjungannya, Bang. Abang ini dicekoki data-data yang salah. Abang ini kata-data